COVID-19 merupakan pandemi yang tidak asing lagi didengar oleh masyarakat dunia. Virus ini menyerang sistem pernapasan hingga menyebabkan infeksi paru-paru ringan dan kematian. Menurut kapol.co.id, virus ini sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial di dunia dan juga di Indonesia khususnya. Pembatasan sosial yang merupakan upaya pencegahan penyebaran COVID ini sangat berdampak langsung terhadap kehidupan sosial, terutama ekonomi di Indonesia. Sehingga ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan dan harus bersiap diri untuk menghadapi krisis yang akan kemungkinan terjadi. Beras juga yang merupakan sumber pangan di Indonesia, produktivitasnya menurun dikarenakan beras tidak lagi dapat dibeli oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dikarenakan adanya perlambatan ekonomi ini. Menurut Mempoere 2020, 80-90% masyarakat di Papua juga telah mengonsumsi beras sebagai bahan pangan utama di Papua. Namun, masalah lainnya adalah 70% dari daya konsumsi beras di Papua tidaklah diproduksi di Papua, melainkan diimpor dari negara lain ataupun pulau lain. Dan pemirsa, kita akan beralih ke berita lainnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia memberikan pengaruh bagi penyerapan hasil panen produk pertanian. Pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif khusus bagi para petani agar dapat menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menekan sektor pariwisata seperti perhotelan dan restoran. Hal ini ikut berdampak bagi sektor pertanian di dalam negeri. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Muldoko menjelaskan, turunnya kinerja industri perhotelan dan restoran memberikan dampak bagi para petani, terutama petani sayur dan buah di dalam negeri. Menurut Muldoko, hasil panen petani yang biasanya didistribusikan ke kedua sektor ini kini tidak bisa disalurkan dengan maksimal. Rantai pasok pangan yang sangat panjang ini ternyata pada akhirnya menghadapi kendala di ujungnya, yaitu yang tadinya pasar sangat hidup, bergiat dalam kegiatan bisnisnya, karena mereka harus memasok pada hotel-hotel, rumah makan, dan restoran-restoran. Tapi dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, hampir semua kehidupan itu menjadi tertutup. Di sisi lain, pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin menilai bahwa kebijakan impor yang dilakukan pemerintah sudah tepat untuk menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri. Namun Bustanul meminta agar pemerintah dapat memberikan insentif khusus bagi para petani serta memanfaatkan dana desa yang fokus dalam peningkatan produksi produk pertanian di dalam negeri. Saya mohon harap pemerintah itu betul-betul fokus pada pengadaan stok domestik ya. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban. Dari situlah kita tidak ingin harga beras atau pangan pokok yang menjadi liar. Bulog dimohon tetap serap beras petani, gabah petani. Karena kan kalau tidak ada yang menyerap, siapa? Tapi tetap dengan perlu protokol COVID yang ketat ya, jadi pengamanan, jarak dan sebagainya. Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga daya beli petani serta menjaga stabilitas nilai tukar di tingkat petani. Hingga Maret 2020 lalu, Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani mengalami penurunan sebesar 1,22% dari bulan sebelumnya. Produksi beras juga tercatat turun sebesar 7,76%. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadaan pangan di Papua. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2016, produksi terbesar komoditas tanaman pangan di Papua dihasilkan oleh ubi jalar dengan total sekitar 318.000 ton, yang diikuti dengan komoditas padi sebanyak hampir 62.000 ton, lalu ubi kayu, lalu jagung, keladi, kedelai, kacang tanah, dan terakhir adalah kacang hijau. Kabupaten penghasil ubi jalar terbesar di Provinsi Papua adalah Jayawijaya, sekitar 41,43%. Sedangkan padi paling banyak dihasilkan di Kabupaten Merauke,
sekitar 80,39%. Namun hingga saat ini, Provinsi Papua masih dikategorikan ke dalam kelompok rawan pangan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, yaitu terbatasnya ketersediaan lahan yang sesuai untuk bercocok tanam padi. Lalu yang kedua, yaitu alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian. Yang ketiga, yaitu adanya status kepemilikan lahan. Keempat, bantuan pemerintah berupa raskin menyebabkan petani menjadi kurang tertarik untuk bercocok tanam padi. Yang kelima yaitu situasi politik dan keamanan di daerah-daerah tertentu. Yang keenam, belum teridentifikasinya luasan dan produksi sagu di tingkat distrik yang merupakan salah satu komoditas pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Dan yang tidak kalah penting adalah perubahan iklim yang dapat disebabkan oleh adanya aktivitas deforestasi yang dapat menyebabkan kehilangan pangan dalam jumlah besar. Beberapa tahun belakangan ini, sebenarnya Papua tidak terlalu bermasalah dengan pangan, karena pangan untuk masyarakat dapat terpenuhi. Namun tetap saja ada masalah. Masalah utama pangan di Papua adalah, seperti yang telah teman saya jelaskan tadi, bahwa produksi di daerahnya tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri. Hal ini menyebabkan 70% pangan dari Papua merupakan hasil impor dari daerah lain maupun negara lain. Masalah lain yang menjadi masalah besar untuk pangan di Papua adalah harga yang tinggi. Harga yang dijual oleh distributor sangat tinggi, karena kita ketahui juga medan di Papua merupakan medan yang sulit untuk melakukan distribusi. Medan pegunungan dan medan hutan yang masih alami membuat distribusi sulit. Selain itu, banyak masyarakat Papua yang masih tinggal di daerah terpencil, membuat distribusi sangat sulit. Hal itu berdampak pada harga makanan yang sangat tinggi. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita ketahui bahwa pandemi ini membatasi ruang gerak kita. Ruang gerak yang terbatasi tersebut akan berdampak pada produksi dan distribusi bahan pangan. Hal ini dapat membuat bahan pangan di Papua terancam. Hal ini juga diperparah dengan produksi bahan pangan di Papua yang terus berkurang. Beberapa tahun belakangan ini, konsumsi masyarakat Papua bergeser dari umbi-umbian sebagai pangan hasil produksi lokal menjadi beras karena mengikuti budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, ketersediaan raskin yang menjadi candu untuk masyarakat, sehingga masyarakat pun malas untuk berkebun dan lebih memilih untuk membeli beras. Keberadaan raskin merupakan kebijakan pemerintah sekitar tahun 2012. Hal ini bertujuan untuk menghomogenkan bahan pangan pokok, namun kebijakan ini berdampak buruk untuk Papua, di mana masyarakat menjadi berkurang untuk memproduksi bahan pangan sendiri. Produksi beras di Papua hanya dapat memenuhi 26% kebutuhan masyarakatnya. Hal ini diperparah oleh distributor yang memainkan harga, sehingga petani sulit untuk mendapatkan harga yang cocok. Sebenarnya pemerintah sendiri sudah menghimbau para distributor untuk tidak memainkan harga. Selain itu, pemerintah pun terus mendatangkan bahan pangan dari luar. Dalam rangka COVID-19 ini, pemerintah telah mendatangkan 40 peti kemas yang diperkirakan cukup untuk beberapa bulan. Namun distributor tetap memainkan harga, sehingga harga sangat mahal dan tidak masuk akal. Karena itu masyarakat Papua perlu belajar untuk memproduksi bahan pangannya sendiri, sehingga tidak tergantung dengan distributor. Ketika tiap daerah di Papua mampu memproduksi bahan pangannya sendiri dan memenuhi kebutuhan daerahnya, maka Papua dapat menghadapi COVID-19 dengan baik, dan pada masa mendatang Papua juga tidak perlu tergantung dengan daerah lain dalam masalah pangan. Juga cukup
banyak. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura saat ditemui di Media Center Tim Gugus Tugas Kabupaten Jayapura, David Sakaria mengatakan gerakan pemanfaatan pekarangan ini yang akan dikelola oleh kelompok wanita tani dan Dasawisma, yaitu pengembangan sayuran yang menjadi sumber dari vitamin C, A, dan E. Jadi kami menetapkan langkah yang kami lakukan, yaitu mengalokasikan kegiatan pengembangan tanaman sayur-sayuran yang kami kemas di dalam satu kegiatan yang disebut gerakan pemanfaatan pekarangan yang akan dikelola oleh kelompok wanita tani dan Dasawisma, yaitu pengembangan sayur-sayuran yang menjadi sumber daripada vitamin C, vitamin A, dan vitamin E. Ditambahkan pada penyebaran virus corona ini, sekilas memang belum terlalu berdampak terhadap ketahanan pangan untuk kebutuhan masyarakat di tingkat kampung, karena pihaknya berupaya untuk mendorong masyarakat agar menghidupkan kembali konsumsi dan budidaya pangan lokal. Dirinya berharap melalui program tersebut maka dapat memenuhi kebutuhan sayuran sebagai sumber vitamin bagi keluarga dalam ketersediaan bahan pangan lokal. Dari Kabupaten Jayapura, Darul Mutakin Ainis Jayapura melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nurcayani, NIM 114181010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan pangan yang selalu dibutuhkan setiap bulannya pada rentang 2011 sampai 2015 oleh masyarakat di kota dan juga kabupaten yang ada di Papua. Anda bisa melihat tabel di samping saya. Tabel ini menunjukkan kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh setiap kota dan juga kabupaten yang ada di Papua. Nah, kebutuhan pangan itu meliputi tanaman pangan, yaitu berbagai padi, berbagai ubi-ubian, juga jagung, dan sayuran lainnya. Di Indonesia, tepatnya di Papua sendiri, kebutuhan kalori itu dipenuhi oleh sumber dari karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat ini yang menjadi sorotan dan juga tren di Papua yaitu adalah padi. Berdasarkan tabel di samping, dapat kita analisa bahwa banyak sekali kota dan juga kabupaten yang ada di Papua ini mengalami defisit atau kekurangan bahan pangan. Nah, akan tetapi ada suatu kabupaten Manokwari yang memiliki surplus atau artinya itu memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan pangan di sana. Tren menanam padi ini terjadi juga di Papua Barat. Nah, di Papua Barat ini padi dibagi menjadi dua, yaitu padi ladang dan juga padi sawah. Nah, untuk padi sawah sendiri itu didominasi atau pada umumnya dilakukan oleh transmigran. Sedangkan untuk padi ladang itu dilakukan oleh petani lokal yang ada di Papua Barat. Di samping saya ada sebuah grafik yang menyajikan data dari tahun 2011 sampai 2015 mengenai tren menanam padi yang terjadi di Papua Barat. Meskipun dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami penurunan, tren ini bisa dikatakan tren yang positif. Penurunan produksi terjadi pada tahun 2013 sampai 2015 sebesar 7,43%. Terjadi karena adanya penurunan luas panen seluas 576 hektar. Namun produktivitasnya mengalami kenaikan sebesar 0,2 ton per hektar. Penurunan yang terjadi secara 3 tahun berturut-turut yaitu 2013, 2014, dan juga 2015 ini terjadi karena adanya penurunan produksi padi ladang sebesar 1,23 ribu ton atau 39,14%. Berdasarkan grafik juga kita dapat ketahui bahwa 2015 mengalami kenaikan. Nah,
Akan tetapi kenaikan ini tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi pada tahun 2012 yang lebih besar atau paling besar pada grafik tersebut. Luas lahan non-irigasi sebanyak 12,160 hektar atau sama dengan 21,54%. Sedangkan luas lahan sawah irigasi hanya 7,5 hektar atau sama dengan 17,03%. Karena banyaknya lahan yang tidak beririgasi ini, diduga ini adalah sebuah penyebab dari menurunnya atau kurangnya produksi padi yang ada di Papua. Produksi padi yang ada di Papua hanya 4 ton per hektar, sedangkan produksi padi yang ada di nasional itu berkisar 5 ton per hektarnya. Saya Nisandra Fatimah, NIM 1141842 akan menjelaskan tentang manfaat agroklimatologi terhadap produksi tanaman pangan. Agroklimatologi merupakan ilmu klimatologi terapan dalam bidang pertanian yang mana juga berkaitan dengan produksi tanaman pangan. Seperti hakikatnya makhluk hidup, tanaman juga melakukan interaksi dengan lingkungannya. Tanaman yang tumbuh pada lingkungan yang baik dengan kondisi yang sesuai dengan karakteristiknya akan menghasilkan pertumbuhan tanaman yang baik dan produktivitas yang tinggi. Sementara tanaman yang tidak tumbuh pada kondisi lingkungan yang sesuai dengan karakteristiknya akan mengalami perlambatan pertumbuhan dan sangat merugikan petani karena menurunkan produktivitas bahkan mengakibatkan gagal panen. Nah, oleh karena itu cuaca dan iklim sangat mempengaruhi kegiatan budidaya tanaman pangan. Oleh karena itu, agroklimatologi menjadi parameter pengelolaan dan penentuan sistem pertanian yang tepat untuk menghasilkan produktivitas tanaman pangan yang optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Contohnya adalah untuk menentukan musim tanam, untuk menentukan musim panen, untuk menentukan potensi invasi hama dan penyakit, serta untuk menentukan jenis tanaman yang cocok pada lingkungan tersebut dan jenis wilayah yang cocok untuk tanaman yang ingin dibudidaya. Tabel di layar menunjukkan data curah hujan yang terjadi di Papua selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017. Setelah data tersebut diolah berdasarkan Alderman, maka dapat disimpulkan bahwa iklim yang terjadi di Papua termasuk ke dalam iklim tipe C1. Kemudian telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa produksi pangan tertinggi di Papua yang pertama adalah ubi jalar, kemudian disusul oleh padi. Hal ini karena ubi jalar merupakan salah satu komoditas paling penting yang ada di Papua, karena ubi jalar merupakan makanan pokok sebagian besar orang-orang di sana. Sama halnya dengan ubi jalar, beras juga merupakan salah satu pakan pokok atau makanan utama di sebagian wilayah lainnya. Produksi ubi dan padi merupakan yang tertinggi di Papua karena kedua komoditas ini memiliki kecocokan dengan iklim yang ada di sana. Tipe iklim yang terjadi pada tahun 2015 hingga 2017 yaitu tipe iklim C1 memang cocok untuk ditanami komoditas padi dan juga palawija. Namun akhir-akhir ini diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Papua mulai meninggalkan ubi jalar sebagai makanan pokok utama mereka dan mulai beralih menjadi beras. Meskipun telah dijelaskan bahwa produksi beras merupakan produksi tertinggi kedua setelah ubi, namun hal ini masih tergolong ke dalam skala kecil karena pemenuhan kebutuhan beras di Papua sendiri sebanyak 70% masih dipenuhi dengan impor dari luar pulau. Sehingga di tengah pandemi COVID-19 saat ini, ketahanan pangan terhadap beras di Papua semakin terancam, terlebih dengan adanya pembatasan penerbangan sehingga menyulitkan untuk mengimpor beras dari luar pulau ke Papua. Dan masyarakat di Papua hanya dapat menunggu bantuan terkait kebutuhan pangan sembari memanfaatkan hasil pangan yang diproduksi oleh mereka sendiri. Produksi padi masih tergolong ke dalam skala kecil karena berdasarkan tipe iklim yang ada di sana, yaitu tipe iklim C1, memang padi dalam 1 tahun hanya dapat ditanam sebanyak 1 kali, sedangkan untuk palawija dalam 1 tahun dapat ditanam sebanyak 2 kali, sehingga kedepannya perlu dilakukan alternatif yang dapat meningkatkan produktivitas padi di Papua, yang akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, Papua merupakan
wilayah yang dapat ditanami padi 1 kali dan palawija 2 kali, sehingga produktivitas padi yang merupakan sumber bahan pangan di Papua ini menjadi tidak maksimal. Dan untuk menanggulangi hal tersebut dapat dilakukan dengan rekayasa iklim, juga penanaman alternatif komoditas lain. Namun masalah lainnya adalah untuk merekayasa iklim tersebut tidaklah mudah dan memerlukan biaya yang mahal, juga teknologi yang canggih, di mana Indonesia tidak dapat melakukan hal tersebut pada saat ini. Namun jika tetap ingin melakukan rekayasa iklim, maka dapat dilakukan dengan rekayasa iklim mikro, yaitu dengan pemupukan, pengolahan tanah, dan juga sistem rotasi tanam menurut Kingra dan Kaura pada tahun 2017. Oleh sebab itu, penanaman alternatif komoditas lain merupakan sebuah pengendalian yang lebih efektif untuk memanfaatkan sumber daya iklim yang ada di Papua, yaitu dengan ditanami ubi jalar, talas, sagu, ataupun jewawut, di mana ubi jalar sendiri merupakan komoditas lokal yang ada di Papua yang ketersediaannya berlimpah dan juga dapat ditanam di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan juga tanah dengan berbagai macam jenis. Selain itu ada juga jewawut yang merupakan tanaman lokal Papua juga yang ketersediaannya melimpah di Papua. Dan keunggulan jewawut ini juga memiliki protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan gandum dan juga beras.